Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing kembali tentang dokter kedua yang mengenangani Tante Riki untuk promil. Video sebelumnya Tante Riki sudah jelaskan atau sharingkan tentang operasi laparoskopi di dokter pertama. Dari mulai awal Tante Riki didiagnosa PID dan hidrosalping sampai pasca operasi laparoskopi. Nah, di video ini Tante Riki akan sharing di dokter kedua masih di rumah sakit yang sama tentang promil. Untuk video-video sharing yang lainnya, teman-teman bisa simak di playlist kesehatan di channel ini ya. Di situ Tante Riki sudah sharingkan semua perjalanan Tante Riki sampai positif hamil. Dan awal mula Tante Riki mendatangi dokter kedua ini, Tante Riki direkomendasikan oleh salah satu teman atau partner kerja Om Riki. Dan pada awalnya memang kita datang itu untuk niatnya udah promil ya. Jadi dari awal pertemuan dengan dokter kedua ini sampai Tante dan Om Riki sepakat untuk promil alami itu kita menggunakan biaya sendiri. Dari mulai pemeriksaan, obat-obatan, dan tes-tes yang dilakukan. Dan itu lumayan sekali buat teman-teman yang ingin promil. Dari mulai tes HSG, tes analisa sperma, membeli obatnya untuk penyuburan atau kesuburan, dan lain sebagainya, itu lumayan menguras kantong. Jika pada dokter pertama itu kita memang mendatanginya untuk pengobatan, jadi dari awal bertemu hingga selesai operasi pasca laparoskopi itu alhamdulillah tercover oleh asuransi dari perusahaan Om Riki. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya, hanya biaya mondar-mandir aja. Dan di dokter kedua ini, Tante dan Om Riki diberikan surat rekomendasi untuk tes analisa sperma dan tes HSG, di mana tes-tes ini dilakukan di ruangan yang berbeda saat kita periksa. Untuk video-video tes analisa dan tes HSG-nya, teman-teman bisa simak secara detail di playlist kesehatan ataupun bisa klik di description box ya. Tante Riki nanti cantumkan linknya. Pertama yang dilakukan itu tes analisa sperma. Alhamdulillah di bulan Agustus tersebut tidak ada kendala untuk kesuburan dari Om Riki. Dan di bulan berikutnya Tante Riki melakukan tes HSG dan qadarullah tuba kanan Tante Riki ada sumbatan atau hidrosalping. Dan alhamdulillahnya hidrosalping tersebut tidak membuat bengkak tubanya. Jadi tidak mesti diangkat tubanya. Karena pada kasus yang lain jika tubanya bengkak, otomatis dokter harus mengangkat ataupun memotong tuba tersebut. Karena akan sangat sekali mengganggu fertilitas ataupun program hamil nanti ke depannya. Dan dokter juga menyarankan jika ingin melakukan promil, buat teman-teman yang ingin promil, tunggu sampai usia pernikahan mencapai 12 bulan ataupun 1 tahun. Teman-teman hanya dianjurkan untuk banyak istirahat dan berhubungan intens, karena memang jaraknya minimal untuk bisa promil itu di 12 bulan tersebut ya. Dan qadarullah Tante Riki dianjurkan untuk meminum atau diberikan obat penyubur atau pembesar sel telur agar sel telur Tante Riki mudah untuk dibuahi oleh sel sperma nantinya. Dan saat sudah mengkonsumsi itu 3 bulan tuh atau beberapa bulan setelah itu masih belum ada hasil, dokter pun menyarankan Tante Riki untuk inseminasi. Jadi proses inseminasi ini jadi tidak secara alami ya. Dan tingkat keberhasilannya hanya 30-50%. Jadi tidak menjamin bisa berhasil juga. Tetapi dokter menyarankan itu. Dan qadarullah Om Riki dan Tante Riki sepakat untuk melakukan program hamil alami aja. Dengan meminum minuman herbal, rimpang-rimpangan, JSR, dan meminum susu prahamil.
Jadi terakhir bertemu dengan dokter tersebut Tante Riki di bulan November di tahun 2020. Dan qadarullah di bulan Maret 2021 Tante Riki sudah positif hamil. Jadi bertemu kembali dengan dokter tersebut pada tahun 2021 di bulan Maret itu. Dan dilihat kondisi rahimnya itu sudah terdapat kantung janin, alhamdulillah. Dan Tante Riki sharingkan sekarang Tante Riki dalam kondisi hamil 8 bulan. Jadi buat teman-teman ataupun moms-moms yang sedang berjuang saat ini, yang didiagnosa sakit apapun, tetap semangat ya, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil tentunya. Tetap ikhtiar dan berserah diri kepada Allah. Tetap positive thinking, yakin jika kita akan berhasil dengan harapan bisa hamil di kemudian hari. Jadi seperti itu teman-teman, cerita Tante Riki di dokter kedua, promil sampai Tante Riki bisa positif hamil. Semoga videonya bermanfaat. Tunggu lagi video sharing-sharing berikutnya. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa tinggalkan di kolom komentar ataupun di DM Instagram Tante Riki. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.